700. Bon. Maintenant, on va continuer sur la nouvelle leçon de l'adjectif. Adjektif atau kata sifat dalam bahasa Prancis sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki kata sifat. Bon, yang perlu diperhatikan adalah kata sifat berakhiran e. Ini kata sifat yang beraturan, di mana bentuk maskulangnya dan feminangnya hanya berbeda pada akhirannya saja, ya. Bleu, bleu, pengucapannya sama, bleu, bleu. Compliqué, compliqué, tinggal tambahkan e. Désolé, désolé. Fatigué, fatigué. Gay, gay. Joli, joli. Poli, poli. Clair, clair. Égal, égal. Dur, dur. Noir, noir. Soir, soir. Ya, sama dia bunyinya, tetapi penulisannya dalam bentuk femina berbeda. Jadi catatan tambahan bahwasanya tidak hanya kata benda, kata sifat juga mengikuti peraturan dalam bahasa Prancis. Mereka terbagi menjadi dua. Kata sifat. Kata sifat itu terrefleksi atau berkontraksi, ya, bukan berkontraksi, lebih tepatnya bersinggungan dengan kata benda. Kalau kata bendanya jantan, pakailah kata sifatnya jantan. Kalau kata bendanya betina, pakailah kata sifatnya betina. Rumus simpelnya adalah sujet être. Être itu apa? Adalah artinya, ya. Kata kerja yang dipakai untuk menggunakan kata sifat selalu être. Tambahkan kata sifat le complément. Posisinya bisa être. Ya, kalau ada être adjektif berarti objeknya apa? Ya, kata bendanya apa sebagai objek? Boleh adjektif kata benda atau kata benda dulu baru adjektif. Boleh posisinya terbaliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sometimes kita ketemu adjektif dulu baru kata sifat dulu baru kata benda, atau kata benda dulu baru kata sifat. Tapi pada umumnya kata sifat dulu baru kata benda. Pada umumnya, ya, pada umumnya penggunaannya kata sifat dulu. Jadi apa kata sifatnya? Masukkanlah subjeknya, kata kerjanya, masukkanlah kata sifatnya ini, masukkanlah objeknya. Contohnya adalah joli, ya. Sujetnya il est tang jolie fille. Donc la classe. Bon. Nanti kita belajar contoh-contoh di sini, ya. Karena ada sebagian kata sifat juga tidak harus pakai kata benda. Cukup sampai subjek, être dan kata sifatnya. Contohnya capek. Saya capek, je suis fatigué. Kalau saya laki-laki yang mengucapkannya. Saya capek, je suis fatigué. Ya, kalau untuk kalimat formula kompleks seperti ini, untuk kalimat yang tidak kompleks juga bisa, tergantung kata sifatnya apa yang kamu perjelas. Kalau kamu mau perjelas kata sifat doang, pakailah sujet, être, langsung kata sifat. Tergantung kata sifatnya. Kan nggak mungkin anak lelaki yang capek, ya kan? Dia adalah anak lelaki yang capek. Ada, ya. Jadi yang lelah, ya, good. Jadi tergantung konteks bahasa Indonesia mau apa, terjemahkan aja berdasarkan rumus. Boleh sampai di sini aja, boleh.
Boleh dilanjutkan sampai sini aja, boleh. Boleh sampai di sini komplement, boleh. Tergantung kata sifatnya apa. Ya, kamu terjemahkan dia ke dalam bahasa Prancis. Selanjutnya ada peraturan kata sifat yang berakhiran sama, di mana dia dalam bentuk maskulangnya dan bentuk feminangnya sama. Agréable, agréable. Calm, calm. Célèbre, célèbre. Ada 3 contoh penulisan yang saya tulis di sini. Bentuk kata sifatnya dalam bentuk maskulang atau feminan itu sama. Jadi tidak perlu saya tulis ulang ya untuk penegasan lebih lanjut. Kita perhatikan cara bacanya. Agréable, calme, célèbre, désagréable, difficile, facile, fantastique, formidable, gauche, honnête, jaune, jeune, large, libre atau libre. Ucapkan e-nya sedikit ya, terlalu banyak karena kamu katain orang yang boros. Good. Ada peraturan tadi yang ketemuin dalam bahasa Prancis, rumusnya bisa saja ada 2. Subjek, plus être, plus kata sifat. Langsung masukkan kata sifatnya apa. Contohnya kita ambil fatigue, artinya lelah. Ya. Saya sangat lelah. Je suis fatigué. Karena saya laki-laki, saya menggunakan kata sifat laki-laki. Je suis fatigué. Satu contoh lagi kita ambil dari sini ya, yang menggunakan 2 kata sifat baik maskulang dan feminannya, bentuk penulisannya sama. Kita ambil yang célèbre. Célèbre artinya terkenal. Ya, tidak semuanya cocok untuk formula rumus ini. Jadi kita ketahui dulu apa kata sifatnya. Elle est célèbre. Dia terkenal. Bon. Lanjut di formula rumus yang kedua, di mana seperti ini rumusnya. Sujet, sujet plus verbalnya atau kata kerjanya être plus adjektif, objeknya apa, dan letakkan keterangan juga boleh atau tidak ada juga keterangan juga boleh ya. Oke. Kita ambil formasi 1 dari sini. Gai. Gai artinya ceria atau riang. Riang gembira, orangnya periang. Ani adalah gadis yang periang. Ani est une gaie fille. Ya, Ani adalah seorang gadis yang periang atau gadis periang atau gadis riang. Jadi ini kata sifat ini menjelaskan ini. Ya. Fungsi pertama di sini adalah kata sifat ini menjelaskan si objek. Sedangkan fungsi di sini kata sifat di sini menjelaskan si subjek. Kata sifat ini menjelaskan si subjek. Formula ini ya, adjektif yang menjelaskan subjek. Kita ambil contohnya satu lagi dari sini. Ini aja deh, lebih gampang. Sulit. Sulit.
kakak sulit sukar puyung hai. Matematika adalah pelajaran yang sulit. Limat song divisil selesai ya. Gak apa-apa lah. Penjelasannya ada di sini. Song divisil. Kenapa pakai S? Balik lagi, kenapa pakai S? Karena formasi ini yang kita pakai dia, makanya dia menjelaskan ke mari. Jadi kalau di sini dia bentuknya jamak, maka dia harus jamak. Kalau di sini bentuknya femina, maka objeknya pasti femina. Di sini bentuknya maskulang karena dia menjelaskan subjek je atau orang yang maskulang. Good. Satu contoh lagi yang komplit ya, tadi dapat, sekarang nggak dapet. Di sini, oh ini dia muda. Mudanya itu, ya, gadis muda, gadis Chen. Good, kita pakai yang muda. Ani. Oh, sekarang jangan Ani karena Andi aja. Andi etang jeune fille. Bon. Kenapa pakai fille? Karena dia menjelaskan si Andi. Andi itu laki. Maka dia fi, jennya dipakai yang laki. Pardon. Ya berhubung karena dia kata bendanya, kata sifatnya dalam bentuk laki-laki atau perempuan sama, ya bentuknya sama, baik laki-laki atau perempuan sama. Jadi seperti itu. Tang Jun Fi. Ini objeknya. Tang Jun Fi. Komplementnya belum ada. Kita letakkan komplementnya, komplement de la classe. Donc la classe. Andi adalah anak laki-laki yang paling muda, anak laki-laki yang muda di dalam kelas. Maksudnya usianya yang termuda. Jadi kalau kita pakai superlatif lain lagi ya, perbandingan atau perbandingan superlatif. Kita hanya menyatakan Andi adalah anak laki-laki yang muda di kelas, bukan yang termuda karena itu sudah superlatif, atau yang paling muda itu juga sudah superlatif. Lain lagi konteks wacananya yang akan dibahas. Tapi kalau saya berpikir di sini hanya menjelaskan kata sifat yang terkena pada kata benda. Kata bendanya apa? Baru pakai kata sifatnya apa. Yang kata sifatnya dulu baru kata bendanya. Nanti kamu bisa nyasar ya. Semua kata sifat itu menjelaskan objek. Baik kalau bentuknya seperti ini menjelaskan objek, atau bentuknya seperti ini menjelaskan subjek. Bon. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.